Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Kita akan merenungkan tentang Allah menyertai kita dari Matius 1 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bila kita menyelusuri peristiwa Allah menjelma menjadi manusia, ternyata tidak mudah melihat penyertaan Allah. Hal itu dapat kita lihat dalam kehidupan Yusuf. Yusuf berencana menceraikan Maria tunangannya secara diam-diam, karena Maria telah mengandung. Berbagai asumsi bisa jadi muncul dalam hati Yusuf. Maria tidak setia, Maria membagi cinta, dan lain-lain. Yusuf bergumul ketika mempertimbangkan maksud itu. Saat bergumul, Tuhan menyatakan diri kepadanya melalui mimpi. Anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Mendapat konfirmasi dari malaikat, Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Dalam menanti kelahiran Immanuel, Yusuf dan Maria harus menempuh perjalanan panjang dari Nazaret ke Yudea, karena ada sensus penduduk yang dilakukan Kaisar Agustus. Perjalanan panjang di saat hamil tua tentu tidak nyaman, melelahkan. Tinggal di rumah bagi ibu-ibu yang mengandung kadang itu pun tidak nyaman. Merasa gerah, apalagi Maria harus menempuh perjalanan panjang. Dia terpapar terik matahari, melewati jalan yang berbatu dan berliku. Kerepotan pun bertambah saat Maria bersalin dalam perjalanan. Tidak ada tempat penginapan, yang ada kandang domba. Tidak ada kasur tempat membaringkan bayi, yang ada hanya palungan. Saat-saat mengalami situasi yang demikian, bisa muncul berbagai pertanyaan. Benarkah Allah? Benarkah ada penyertaan Allah? Benarkah anak yang dikandung Maria dari Roh Kudus? Benarkah yang dilahirkan Maria adalah anak Allah? Jika iya, mengapa tidak ada kemudahan? Mengapa tidak ada fasilitas tempat melahirkan? Mengapa Maria, orang yang beriman, orang yang taat, melahirkan di kandang domba? Bukankah Yusuf dan Maria mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan? Mereka tidak salah mendengar dan salah dalam menafsirkan apa yang disampaikan malaikat. Tetapi dalam perjalanan menuju Yudea, mereka banyak mengalami pergumulan. Ternyata hidup menaati Tuhan tidak selalu mendapat kemudahan seperti yang kita inginkan. Saat-saat kita mengalami kesusahan, kadang kita tidak melihat penyertaan Allah. Bahkan kita mempertanyakannya, di manakah Tuhan di saat saya susah? Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam menaati Tuhan, jangan pernah hanya melihat gambaran kecil, tetapi lihatlah gambaran besar. Lihatlah rancangan Allah bagi Anda di masa depan. Yusuf dan Maria tetap memilih taat, menerima keadaan walau harus melahirkan di kandang domba, membaringkan anak dalam palungan. Sikap hidup mereka menjadi kesaksian bagi dunia. Mereka menjadi teladan sepanjang zaman. Mereka dimuliakan. Ketika kita mengalami hal-hal di luar apa yang kita pikirkan, bukan berarti Tuhan tidak bersama kita. Ketika tidak ada kemudahan dalam jalan hidup, bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Jangan berfokus kepada keadaan sekarang, tapi lihatlah gambaran besar Allah bagi masa depan Anda.
Immanuel, Allah menyertai kita. Itulah janjinya. Berpeganglah pada janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.